Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah sholat dalam bahasa selain Al-Quran menyebabkan dosa? Bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa membuat kita berdosa? Tonton video ini agar tidak sesat. Saat kita melakukan sholat, ada bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan, orang yang sholat boleh membaca zikir dan sholat selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya. Dan orang itu pun berdoa memohon untuk kebaikan duniawi, boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya, dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqah Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawiyah ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah SAW masih pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Pemilihan surat yang dibaca secara berurutan. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya, membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya tidak dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak dihafal? Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat disunnahkan membaca surah As-Sajadah.
pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.